Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya sendiri Rahmanovia Pratiwi, saya Aulianis Pranum, saya Alisani Marcella. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai siklus asam sitrat. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Bahan yang digunakan yaitu materi siklus asam sitrat. Alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone. 1. Mencari sumber materi siklus asam sitrat. 2. Setelah memahami materi, carilah bagaimana proses siklus asam sitrat yang terjadi. 3. Selanjutnya, lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Materi singkat. Dalam organisme aerobik, glukosa dan gula lainnya, asam lemak, dan sebagian besar asam amino akhirnya dioksidasi menjadi CO2 dan H2O melalui siklus asam sitrat dan rantai pernapasan. Sebelum memasuki siklus asam sitrat, kerangka karbon dari gula dan asam lemak didegradasi menjadi gugus asetil dari asetil koenzim A. Pirufat yang berasal dari glukosa dan gula lain melalui glikolisis dioksidasi menjadi asetil koenzim A dan CO2 oleh kompleks pirufat dehidrogenase atau PDH. Berikut merupakan katabolisme protein, lemak, dan karbohidrat dalam 3 tahap respirasi seluler pada organisme hidup. Tahap 1, oksidasi asam lemak glukosa dan beberapa asam amino menghasilkan asetil koenzim A. Tahap 2, oksidasi gugus asetil dalam siklus asam sitrat mencakup 4 langkah di mana elektron diabstraksikan. Tahap 3, elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2 disalurkan ke dalam rantai pembawa elektron mitokondria atau pada bakteri terikat membran plasma. Rantai pernapasan yang pada akhirnya mereduksi O2 menjadi H2O. Aliran elektron ini mendorong produksi ATP. Berikut merupakan gambar dari siklus asam sitrat. Atom karbon yang diarsir dalam warna merah muda adalah yang berasal dari asetat asetil-CoA pada putaran pertama siklus. Panah merah menunjukkan di mana energi dilestarikan dengan transfer elektron ke FAD atau NAD+, membentuk FADH2 atau NADH+, H+. Pada setiap putaran siklus asam sitrat, 2 atom karbon masuk sebagai gugus asetil dari asetil-CoA dan 2 molekul CO2 dilepaskan. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi, yakni 1. Reaksi kondensasi klasein, di mana gugus metil asetil-CoA diubah menjadi metilen dalam sitrat. 2. Reaksi dehidrasi atau rehidrasi, yaitu gugus OH sitrat direposisi dalam isositrat untuk mengatur dekarboksilasi pada langkah berikutnya. 3. Reaksi dekarboksilasi oksidatif, yaitu gugus OH teroksidasi menjadi karbonil yang selanjutnya memfasilitasi dekarboksilasi dengan menstabilkan karbanion yang terbentuk pada karbon yang berdekatan. 4. Reaksi dekarboksilasi oksidatif. Mekanismenya seperti pirufat dehidrogenase tergantung dari karbonil pada karbon yang berdekatan. 5. Reaksi fosforilasi tingkat substrat, yaitu energi tioster disimpan dalam ikatan fosfoanhidrida GTP atau ATP. 6. Reaksi dehidrogenasi, yaitu pengenalan ikatan rangkap memulai urutan oksidasi metilen. 7. Reaksi hidrasi, yaitu penambahan air melintasi ikatan rangkap memperkenalkan gugus OH atau langkah oksidasi berikutnya. 8. Dehidrogenasi, yaitu oksidasi OH melengkapi urutan oksidasi menghasilkan karbonil diposisikan untuk memfasilitasi kondensasi klasein di langkah berikutnya. Reaksi siklus asam sitrat. 1. Pembentukan sitrat dari kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat.
Siklus asam sitrat dimulai dengan kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Enzim sitrat sintase adalah homodimer di mana sisi aktif adalah celah antara dua subunit. Dalam reaksi ini, enzim menghilangkan proton dari gugus metil asetil-CoA. Dengan demikian mengubahnya menjadi enol. Enol selanjutnya menyerang karbon karbonil C2 dari oksaloasetat. Produk sitroil CoA dengan cepat terhidrolisis untuk membentuk sitrat dan CoA. 2. Pembentukan isositrat dari dehidrasi atau rehidrasi sitrat oleh akonitase. Sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. Sitrat yang mengandung alkohol tersier diubah secara reversibel menjadi isositrat oleh akonitase. Reaksi dimulai dengan protonasi gugus hidroksil C3 oleh rantai samping histidin yang mendorong pelepasan molekul air. Residu serin kemudian mengabstraksikan proton dari C2 untuk membentuk ikatan rangkap dari cis-akonitat antara. Setelah membalik zat antara di dalam sisi aktif, enzim membalikkan langkah-langkahnya. Ini mengkatalisis hidrasi ikatan rangkap ketika histidin yang sekarang basah mengabstraksi proton dari molekul air, sehingga memicu serangkai nukleofilik pada C2. Dan serin terprotonasi dideprotonasi oleh ikatan rangkap untuk menghasilkan produk isositrat, yakni molekul yang lebih aktif. 3. Isositrat dioksidasi menjadi alfa-ketoglutarat dan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif dari isositrat yang dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase. Reaksi dimulai ketika gugus hidroksi alfa karbon C2 dari isositrat dideprotonasi untuk membentuk gugus karbonil dari oksalosuksinat antara. Kofaktor mangan memfasilitasi polarisasi gugus keton yang baru terbentuk dalam oksalosuksinat. Dekarboksilasi oksalosuksinat dimulai ketika gugus rantai samping tirosin mempolarisasi gugus karboksil C3, menyebabkan pembentukan zat antara enol. Zat antara enol dengan cepat menyusun ulang untuk membentuk molekul alfa-ketoglutarat yang lebih stabil. 4. Konversi alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA. Alfa-ketoglutarat dioksidasi membentuk molekul kedua masing-masing NADH dan karbon dioksida. Konversi alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA dikatalisis oleh aktivitas enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. 5. Pembentukan suksinat dari suksinil CoA. Pembelahan suksinil CoA digabungkan ke fosforilasi tingkat substrat. Pemutusan ikatan energi tinggi suksinil CoA untuk membentuk suksinat merupakan reaksi reversibel yang dikatalisis oleh suksinil CoA sintetase, juga disebut suksinat tiokinase. Reaksi dimulai dengan perpindahan nukleofilik CoAH untuk menghasilkan suksinil fosfat. Fosfat selanjutnya dihilangkan oleh enzim dengan pembentukan ikatan kovalen antara rantai samping histidin dan gugus fosfat. Gugus fosfat kemudian ditransfer ke nukleosida di fosfat. 6. Pembentukan fumarat dari suksinat. Molekul 4 karbon suksinat dioksidasi untuk membentuk fumarat dan FADH2. Suksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi reversibel suksinat untuk membentuk fumarat. Suksinat dehidrogenase adalah flavoprotein yang menggunakan FAD untuk mendorong oksidasi suksinat menjadi fumarat. 7. Pembentukan malat dari hidrasi suksinat. Fumarat terhidrasi. Fumarat diubah menjadi L-malat dalam reaksi hidrasi stereospesifik reversibel yang dikatalisis oleh fumarase, juga disebut sebagai fumarat hidratase. Fumarase adalah liase yang mengkatalisis hidrasi stereospesifik. Bahasa umum enzim mendeprotonasi molekul air yang kemudian menyerang ikatan rangkap untuk membentuk gugus hidroksil pada C2 dan karbanion pada C3. Selanjutnya, asam umum memprotonisasi karbonion untuk menghasilkan L-malat. 8. Pembentukan oksaloasetat atau OAA dari malat. Malat dioksidasi untuk membentuk oksaloasetat dan NADH ketiga. Akhirnya, oksaloasetat diregenerasi dengan oksidasi L-malat oleh malat dehidrogenase. Kesimpulan, siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. 1. Gugus asetil 2 karbon dari asetil-CoA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksaloasetat. Selanjutnya 2 molekul CO2 dibebaskan. 2.
Oksaloasetat diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil-CoA lain. Enzim-enzim yang mengkatalis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen. Kompleks multi-enzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim berikutnya dalam jalur tersebut. Sekianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.